Sehingga W-nya dia akan menjadi P dikalikan dengan delta V. Delta V-nya ini adalah perubahan volumenya ya. Untuk energi dalamnya sendiri, karena dia ada panas yang diberikan, sehingga dia menghasilkan perubahan volume tadi, maka untuk energi dalam, perubahan energi dalamnya adalah panas yang diberikan atau panas yang diberikan ke dalam sistem, Q, dikurangi dengan W atau usaha yang dilakukan. Ini untuk di dalam proses isobarik ya. Ini contoh soalnya proses isobarik. Jadi suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobaris sehingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atmosfer, ini ditulis isobaris ya. Jadi isobarik, isobaris itu sama ya. Jadi tidak usah bingung kalau di soal ada yang nulis isobaris, berarti maksudnya ya isobarik tadi ya. Jika tekanan gas adalah 2 atmosfer atau 2 atm, maka tentukan usaha luar gas. Jadi ini yang ditentukan adalah W-nya. Jadi W itu terjadi karena tadi perubahan volume. Jadi perubahan volume berarti ada pergerakan di situ. Maka kita masukkan saja yang diketahui adalah V2-nya. Ini V2. V2 adalah volume akhir ya. Volume setelah dia diberi panas. Kemudian ini adalah volume awal. Dan ini adalah tekanan. Kenapa nggak harus dirubah menjadi Pascal? Ini Pascal ya bacanya ya. Jadi 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi satu atmosfer itu sama dengan 1,0 ini 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena nanti W-nya ini dalam satuan Joule. Dan satuan Joule itu dia membutuhkan Pascal ya. Jadi bukan atmosfer. Karena itu dirubah dulu tekanannya menjadi Pascal. Oke, V2 ada, V1 ada, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu W sama dengan P kali delta V. P-nya adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan delta V-nya adalah 4,5 dikurangi 2 ya. Ya, ini berarti 2,5, 2,02 dikali 2,5, ya betul. Ketemunya adalah 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau kalau misalkan dalam pilihan ganda ditulis kilojoule, berarti ini ada nanti 10 pangkat 2 ya, kilojoule. 1 kilojoule itu adalah 1 kali 10 pangkat 3 joule ya. Ini contoh soal dari kondisi isobaris atau isobarik. Kemudian yang kedua adalah isohorik. Jadi kalau isogorik ini adalah volumenya yang tetap. Karena volumenya tetap, maka akan ada perubahan tekanan dan akan ada dan atau perubahan suhu ya. Jadi dan atau ya. Jadi bisa salah satu yang berubah, P-nya saja yang berubah, bisa T-nya saja yang berubah, atau bisa dua-duanya, P dan T-nya. Tetapi yang jelas, yang berubah baik P maupun T maupun dua-duanya, perbandingan perubahannya itu tetap. Jadi P1 per T1 itu akan sama dengan P2 per T2. Jadi mau T1-nya, AT-nya yang berubah, mau P-nya yang berubah, atau dua-duanya berubah, yang jelas perbandingan perubahannya ini tetap.
Karena itu P1/T1 sama dengan P2 per T2 ya. Karena delta V-nya adalah nol, maka W-nya akan sama dengan nol. Berarti dia tidak ada perubahan tidak ada perubahan ruangan, mohon maaf. Kalau tadi yang isobarik, dia kan ada pergeseran ya. Pistonnya tadi dari sini, kemudian dipanaskan, dia naik ke atas. Ada gerak, berarti ada usaha, ada perpindahan. Karena ada perpindahan, maka W ada W. Nah, di sini di proses isoharik tidak ada perubahan volume. Karena tidak ada perubahan volume, maka tidak ada perubahan gerak. Karena tidak ada perubahan gerak, sehingga dia menjadi W-nya nol ya. Tidak ada usaha. Karena itu, delta U-nya akan sama dengan Q. Jadi delta U-nya atau perubahan energi dalamnya itu akan sama dengan energi panas yang diberikan. Bisa dipahami? Jadi tadi kan delta U sama dengan Q min W ya. Rumus awalnya ya tadi ya. Berdasarkan hukum termodinamika satu. Nah, karena di sini di proses isohorik ini W-nya sama dengan nol, maaf, karena W-nya sama dengan nol, berarti nanti delta U-nya ini sama dengan Q min nol ya. Atau delta U sama dengan delta U-nya sama dengan Q. Jadi perubahan panasnya atau penambahan panasnya itu sepenuhnya berubah menjadi perubahan energi dalam. Karena tidak ada gerak tadi, karena tidak ada gerak maka dia tidak ada usaha. Kalau dalam proses isotermal, dari kata thermal ya, thermal ini dari kata termo, dari kata suhu ya. Berarti tidak ada perubahan suhu. Ketika dia diberikan gerak, misalkan seperti ini, diberikan gerak, maka dia tidak ada perubahan suhu. Nah, seperti ini, jadi ini bisa kita tarik atau kita tekan. Nah, di sini tidak ada perubahan suhu, T-nya tetap. Jadi T1 akan sama dengan T2. Karena tidak ada perubahan suhu, maka yang berubah kemungkinannya adalah tekanannya atau volumenya. Bentar ada chat masuk. Contoh soal untuk yang isohorik. Oh, oke ya nanti ya. Dari Mbak atau Mas Sihab ya. Nanti sekalian contoh yang isotermik ya. Sampai mana tadi? Oke, ini ya perubahan ini ya. Jadi yang berubah P-nya atau V-nya atau dua-duanya berubah. Jadi sekali lagi bisa P-nya saja yang berubah, bisa V-nya saja yang berubah, bisa dua-duanya. Tetapi yang jelas, yang manapun yang berubah, P1 dikali V1 itu akan sama dengan P2 dikali V2 ini ya. Jadi kalau tadi perbandingan antara suhu dan tekanannya yang sama, sekarang yang tidak berubah itu adalah perkalian dari tekanan dengan volumenya. Tetapi ada perubahan di sini, entah itu V1 yang berubah, entah itu P1 yang berubah, atau dua-duanya berubah. Tapi yang jelas, di sini hasil perkaliannya itu akan sama. Ini untuk usahanya lumayan panjang ya.
Ini berasal dari rumus ini. P sama dengan nRT per V, atau biasa juga ditulis PV sama dengan nRT. Jadi fisika dengan kimia ini sebenarnya memang kaitannya erat ya. Ini di kimia ini ada rumus ini juga. Ini adalah rumus gas ideal ya, di mana P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, N ini adalah jumlah mol. Kalau jumlah mol pasti hubungannya dengan kimia ya. Kemudian R ini adalah konstanta gas ideal dan T ini adalah suhu. Jadi usaha isotermalnya adalah seperti ini perumusannya. nRT dikali ln V2 per V1. Tidak ada perubahan energi dalam berarti ya di sini ya. Berarti Q dia karena Q sama dengan W, berarti delta U-nya itu kan sama dengan Q min W, sehingga delta U-nya sama dengan nol atau tidak ada perubahan energi dalam. Oh, ini kenapa kok Q sama dengan W? Karena tadi itu perubahan suhunya berbanding dengan perubahan volumenya tadi ya, P1 V1 sama dengan P2 V2, sehingga W-nya itu sama ya. Yang terakhir adalah proses adiabatik. Ini adalah proses perubahan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Jadi tidak ada proses penambahan atau perubahan kalor. Jadi tidak ada kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dalam sistem. Sehingga dalam proses adiabatik, Q-nya dia akan sama dengan nol. Karena dia Q-nya sama dengan nol, maka dia yang bisa, bentar ada yang bocor suaranya. Oh ya, terima kasih sudah di-mute. Karena feedback tadi ya ke ke headset saya, jadi kurang nyaman. Nah, di sini P1 dikalikan V1 pangkat Y itu akan sama dengan P2 kali V2 pangkat Y. Atau T1 kali V1-nya akan sama dengan T2 kali V2. Jadi di sini bisa berubah tekanannya, bisa berubah volumenya, bisa juga berubah suhunya ya. Meskipun tidak ada penambahan panas, tetapi karena ada gerak tadi, dia bisa jadi berubah suhunya. Karena ada gesekan ya, kalau ada gerak kan berarti ada gesekan. Jadi sebentar saya carikan saya buatkan contoh soalnya dulu.
Oke, ini contoh soalnya dari isohorik ya. Jadi dari isohorik yang belum ya. Suatu gas menerima kalor sebesar 500 Joule dalam proses isohorik. Yang ditanyakan adalah usaha gas, kemudian yang kedua adalah perubahan energi dalam gas. Nah, jadi karena tadi isohorik berarti di sini volumenya adalah tetap ya. Jadi V1 sama dengan V2 atau tidak ada perubahan volume. Yang diketahui di sini adalah Q-nya. Q-nya sama dengan 500 Joule. 500 J ini 500 Joule maksudnya ya. Jadi singkatannya Joule itu J. Jadi bisa ditulis lengkap Joule, bisa ditulis J saja. Karena dia V1 sama dengan V2-nya, V1 sama dengan V2, sehingga W-nya tadi adalah sama dengan nol ya. Karena tidak ada perubahan gerak atau tidak ada terjadi gerak. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa delta U itu akan tadi sama dengan Q min W ya. Nah, karena W-nya sama dengan nol, maka delta U-nya dia akan sama dengan Q. Sehingga delta U atau perubahan energi dalamnya dia akan sama dengan 500 Joule. Ini jika dalam proses isohorik. Ya, jadi prinsipnya tadi ini ya, ada dua prinsip isohorik. Yang pertama V1 sama dengan V2. Yang kedua B-nya dia akan sama dengan nol. Ini adalah prinsip dalam isohorik ya. Maka yang terjadi adalah biasanya yang ditanyakan adalah delta U-nya ya. Karena B-nya pasti nol. Kalau yang ini isotermal ya, contoh dari isotermal, soal dari isotermal. Jadi suatu gas misalkan menerima kalor sebesar 800 Joule dalam proses isotermal. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam usaha gas. Nah, karena tadi di isotermal diketahui bahwa delta U-nya akan sama dengan nol, jadi tidak ada perubahan energi dalam. Tadi energi dalam ini apa? Energi dalam ini adalah karena gerak partikel, dan gerak partikel itu memang dipengaruhi dari suhu ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka partikel itu akan semakin bergerak. Karena itu kalau dalam kimia, salah satu yang bisa mempercepat reaksi itu adalah pemanasan ya. Kenapa kok dipanaskan reaksinya semakin cepat? Karena ketika dipanaskan, partikelnya akan lebih aktif bergerak. Ya sama seperti kalau kalian misalkan ya, di dalam suatu kelas yang panas, itu biasanya akan umek ya. Umek itu bahasa Jawa ya, umek itu artinya gerak ya. Pasti kan ribut kalian. Ke sana kemari, kipas-kipas gitu ya. Intinya geraknya akan semakin banyak. Padahal semakin panas ya. Analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika suatu partikel itu dipanaskan, maka gerakan partikelnya akan semakin cepat. Ketika tidak ada perubahan energi, maka gerakannya akan tetap konstan. Karena gerakan partikelnya konstan, maka delta U-nya akan sama dengan nol. Nah, seperti yang kita tahu tadi, delta U adalah sama dengan Q min W ya. Karena dia adalah sama dengan nol, berarti Q akan sama dengan W. Jadi panas yang diberikan itu akan sama dengan usaha yang dilakukan. Sehingga kalau kita ketahui Q-nya adalah 800 Joule dari soal, maka W-nya juga akan sama 800 Joule. Ya, ini contoh dari suatu proses isotermal. Ini sudah dapat peringatan lagi. Kita lanjut ke contoh soal terakhir sebelum kita pindah link lagi ya. Sebenarnya ke Mbak adminnya sudah saya usulkan untuk pakai Gmeet, jadi supaya tidak pindah-pindah link. Tetapi
sama adminnya tetap disuruh pakai Zoom. Jadi akhirnya ya ini pindah-pindah. Jadi dalam suatu proses adiabatik, tadi apa proses adiabatik adalah tidak ada kalor yang dipindah atau tidak ada kalor yang diberikan. Artinya, Q-nya dalam proses adiabatik sudah pasti sama dengan nol ya. Jadi ketika ada gas yang melakukan usaha sebesar 1.200 Joule, berarti W-nya adalah 1.200 Joule, maka perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan Q min W ya. Berhubung Q-nya adalah nol, berarti delta U-nya sama dengan min W. Sehingga delta U di sini atau perubahan energi dalamnya itu akan sama dengan min 1.200 Joule. Ya, W-nya kan 1.200. Kalau W-nya min gimana? Berarti ya min 1.200 Joule ya. Jadi kalau di awal tadi ya ada keterangan tanda min sama tanda plus dalam Q sama delta U atau W itu. Jadi energi ini energi kalau kita belajar fisika kelas satu awal itu kan besaran dibagi menjadi dua ya. Ada besaran vektor, ada besaran skalar ya. Besaran skalar ini adalah besaran yang tidak punya arah. Misalkan panjang. Sebuah meja panjangnya 50 cm. Nah, maka kita tidak perlu 50 cm ke kanan atau 50 cm ke kiri. Nah, karena tidak ada arahnya panjang ini. Tetapi kalau misalkan kecepatan atau percepatan terutama, itu ada arahnya. Kalau dia plus, berarti dia tambah cepat. Tetapi kalau dia minus, berarti dia perlambatan kan gitu. Nah, begitu juga dengan energi atau kalor ya. Kalor itu ada arahnya. Jadi plus minus ini menentukan arahnya. Kita nanti kembali lagi ke awal, kita lihat min plusnya itu arahnya kemana. Itu nanti arah. Karena kalor ini atau energi ini adalah besaran skala, besaran vektor, mohon maaf, besaran yang memiliki arah ya. Jadi kalau memiliki arah itu biasanya ada tanda minus plusnya, itu bukan berarti, misalkan minus 1.200 Joule. Bukan berarti dia kecil energinya, kecil sekali. Enggak, tapi dia arahnya yang berbeda. Oke, mohon maaf kita pindah lagi ke link terakhir ya, sebelum kita berakhir. Ini saya akhiri dulu atau saya tutup dulu. Kita pindah ke link yang ketiga.